Saat ini sudah bersama saya pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Mas Sofan Albana. Ini luar biasa Mas, sangat pelik, suasananya juga makin mencekam di Gaza. Bayangkan saat ini posisi AS dan Israel, mereka menarik diri dari gencatan senjata. Apakah ini bentuk bahwa konflik akan makin membara Mas di Gaza? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel merupakan bagian dari proses untuk menjadikan bencana kelaparan yang dilakukan secara sistematis ini sebagai sesuatu yang menjadi senjata untuk menekan Hamas. Jadi kita melihat bahwa memang dari awal proses negosiasi ini kan kita sering mendengar tiba-tiba, oh bentar lagi akan ada deal, bentar lagi akan ada deal gitu kan. Tapi selalu kemudian di detik-detik terakhir kemudian nanti Witkoff akan mengatakan bahwa oh ini Israel setuju tapi Hamas tidak setuju gitu kan ya. Tetapi kita selalu melihat dari bocoran-bocoran dari berita-berita dari para negosiator bahwa yang sering kali terjadi adalah proses negosiasinya memang kemudian timpang, dan yang sering kali terbukti justru Israel yang tidak kemudian memang menghendaki proses perundingan ini selesai. Kenapa? Karena kemudian dia ingin menjadikan situasi lapangan yang itu memberikan tekanan pada penduduk sipil, yaitu kelaparan dan pembunuhan tiap hari di GHF ya, Gaza Humanitarian Foundation. Tetapi kalau kata Alex de Waal, ini seorang ahli dari Tufts University, dia bukan cuma death trap ya, jadi tempat pemberian makanan yang dimonopoli oleh Israel ini bukan cuma death trap, tetapi juga suatu penciptaan kondisi kelaparan sistematis yang terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Dengan kata lain, secara terbuka ini merupakan kesengajaan. Kesengajaan, sangat jelas. Ini seluruh ahli yang melihat dengan objektif, dengan netral, melihat bahwa kelaparan ini diciptakan dengan senjata, sebagai senjata untuk menekan Hamas. Dan proses perundingan ini juga, dan termasuk kemudian keluarnya Amerika Serikat dan Israel dari perundingan ini juga merupakan bagian dari menjadikan kelaparan sebagai senjata tadi, gitu loh. Jadi ini gini, Israel dan Hamas bernegosiasi dengan para mediator. Ada beberapa sticky points yang masih belum deal, tapi secara umum Hamas itu misalnya menerima kesepakatan yang ditawarkan oleh Witkoff kan, kalau kita dengar di kabar yang terakhir. Baru setelah itu Israel ya nggak setuju, tapi kemudian Witkoff mengatakan bahwa Hamas yang tidak berniat damai. Kenapa? Karena kemudian yang diinginkan dari proses itu adalah ya Hamas itu memang benar-benar menyerah dan mengikuti terms yang didiktekan oleh Israel. Kalau bisa dilucuti keluar dari Gaza. Apa misalnya? Selain kalau cuma keluar dari Gaza itu poin yang sebenarnya juga di beberapa kabar terakhir itu negotiable. Tapi yang kemudian masih sticky itu kan satu soal apakah tentara Israel itu menarik dari wilayah Palestina, yang wilayah Gaza yang kemudian sekarang diduduki menjadi tempat operasi mereka, terutama seperti di Rafah, yang karena kita kemudian mendengarkan kabar, dan ini diakui secara terbuka oleh Israel, bahwa Israel kan memang kemudian ingin melakukan resettlement, menduduki kembali Gaza dengan cara memusnahkan atau mengusir seluruh penduduk Gaza. Caranya bagaimana? Caranya kemudian mereka dikumpulkan di satu wilayah yang kemudian disebut sebagai humanitarian zone. Tapi kalau kita lihat sejarah dan sejarah soal Holocaust ini kan, ini adalah concentration camp gitu ya, camp konsentrasi yang kemudian 1,5 juta lebih orang Gaza yang tersisa itu akan dikumpulkan di situ lalu diusir. Lalu mereka akan didorong untuk kemudian pindah ke negara-negara lain gitu dengan alasan kemanusiaan. Padahal ya itu dipaksa dan dikondisikan. Tapi lagi-lagi Hamas yang menjadi kambing hitamnya. AS, Israel dan para negara negosiator menganggap Hamas yang tidak kooperatif dalam perundingan. Selalu, bahkan kita lihat misalnya, kan yang selalu diulang adalah ini salahnya Hamas. Kalau Hamas memberikan sandera, semua urusan selesai. Tapi de facto misalnya, kemarin New York Times saja sudah mengeluarkan laporan.
kenapa sih sekarang kelaparan ini terjadi? Alasan kelaparan terjadi adalah Israel tidak mengizinkan PBB masuk untuk mendistribusikan bantuan. Alasannya apa? Alasannya adalah PBB dianggap berkomplot dengan Hamas, atau dia juga menuduh bahwa PBB tidak bisa melindungi bantuan itu dari dijarah oleh Hamas. Tapi laporan dari New York Times yang kemarin itu terbukti dengan sangat jelas bahwa tidak ada bukti sama sekali bahwa Hamas itu mencuri atau menjarah bahan makanan atau bantuan yang didistribusikan oleh PBB. Jadi kebohongan. Jadi memang UNRWA itu adalah lembaga PBB yang mengurusi pengungsi dan mengurusi bantuan, itu dilarang, diteror gitu ya. Kemudian semua lembaga-lembaga lain juga dilarang untuk mendistribusikan bantuan didasarkan pada kebohongan. Jadi kita memang melihat upaya untuk melakukan penciptaan kelaparan yang sistematis ini ditopang oleh kebohongan, dan kebohongan itu ditambah-tambah terus. Nanti kebohongan itu akan terbongkar, tapi kejahatannya sudah terlanjur terjadi. Poin apa sebenarnya Mas Sofan yang membuat buntu gencatan senjata ini? Yang membuat buntu gencatan senjata ini adalah ya karena Israel masih merasa mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat. Sesimpel itu. Ya, Israel bisa melakukan kejahatan perang hari ini dan bisa melakukan operasi militernya dengan impunitas. Karena apa? Karena satu, dukungan militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dua, cover diplomatik dari Amerika Serikat. Kita ingat ketika awal tahun ini Trump bilang berhenti, langsung berhenti. Kenapa? Karena Israel itu tidak bisa melanjutkan operasi militernya tanpa dukungan dari Amerika Serikat. Jadi andil AS jelas sekali, Mas. Jelas. Jadi ini akan berlanjut atau tidak tergantung apakah Presiden Amerika Serikat itu melihat bahwa membiarkan anak-anak mati kelaparan dalam jumlah massal itu manusiawi atau tidak, atau Presiden Amerika Serikat melihat bahwa itu manusia atau bukan gitu. Problemnya adalah itu. Nah, apa yang kemudian kenapa kemudian masih bisa kenapa kemudian masih terjadi, ya karena satu, dukungan Amerika Serikat masih memberikan lampu hijau. Kemudian yang kedua, dari segi Israel sendiri ya, insentifnya adalah untuk terus melanjutkan gitu ya. Kalau dia berhenti sekarang tanpa kemenangan konklusif misalnya terhadap Hamas, dia dianggap sebagai sebuah kekalahan gitu kan ya. Jadi dia dan kemudian kabinetnya Netanyahu bisa kolaps gitu kan. Dan saat ini negara-negara Arab terkesan tidak berkutik sama sekali, malah Prancis yang berani bersikap. Tapi begini, sikap Prancis yaitu memberikan deklarasi mengatakan bahwa Prancis akan mengakui kemerdekaan Apakah Palestina. Itu normatif semata gitu Mas? Itu juga sesuatu yang patut dilihat dengan kritis gitu ya. Oke, dukungan politik, pernyataan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah hal yang baik, tetapi catatan yang pertama adalah apakah dukungan politik itu dapat menghentikan genosida dan kejahatan yang sedang berlangsung hari ini? Nah, ini pertanyaannya. Jadi banyak yang kemudian para pengamat yang melihat bahwa yang dilakukan oleh Macron dan beberapa pemimpin Barat hari ini yang kemudian menjadi sangat tegas ya. Keir Starmer yang sebelumnya itu mengatakan bahwa mencegah akses air listrik itu haknya Israel untuk self defense gitu ya. Itu sekarang sudah mulai galak. Saya melihat bahwa ini sudah tidak dapat diterima gitu ya. Tapi itu selama itu hanya pernyataan, itu lebih menggambarkan karena tekanan domestik. Jadi manusia itu kan pada dasarnya punya kecenderungan kalau lihat anak-anak mengalami kelaparan secara sistematis pasti peduli dong. Betul. Jadi ada tekanan besar dari konstituen domestik. Inggris kok membiarkan kejahatan perang terjadi seperti itu sih? Prancis kan di dalam juga pasti begitu konstituen domestiknya. Macron, kamu kok diam aja sih? Jadi tekanan domestik itu sangat kuat bagi para pemimpin Barat untuk kemudian bertindak sesuai dengan hukum internasional. Problemnya adalah mereka ingin menenangkan publik domestik yang marah itu, yang ingin mereka bertindak lebih sesuai hukum internasional itu, tetapi
dia tidak berani melakukan sesuatu yang punya dampak secara konkret, sehingga yang dilakukan adalah pernyataan-pernyataan. Artinya kalau sebatas narasi, kemudian jalur diplomasi itu nggak mempan, Mas ya? Tidak cukup, gitu. Jadi sekarang menyalurkan bantuan lebih dari itu. Sekarang kuncinya apa? Sekarang kuncinya adalah harus ada sikap yang jelas bahwa yang dilakukan oleh Israel ini, sebagaimana konsensus dari para ahli genosida, konsensus dari para ahli kajian kemanusiaan, bahwa ini kejahatan kemanusiaan, ini systematic starvation, ini kejahatan perang, ini genosida yang harus dihentikan. Karena itu harus ada tindakan yang membuat Israel itu mendapatkan harga yang mahal untuk melakukan ini. Dan Amerika Serikat yang selama ini memberikan dukungan kepada Israel itu mendapatkan pesan yang jelas bahwa Amerika Serikat kalau terus membiarkan Israel seperti itu, dia akan mengalami kerugian secara politik internasional. Gitu. Makanya kalau saya melihat bahwa ini bukan saatnya lagi munduk-munduk dan berharap pada Donald Trump untuk kemudian tiba-tiba mengubah sikap. Ini negara-negara yang merasa bahwa kemanusiaan itu memang adalah sesuatu yang harus dibela, bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai yang penting yang harus dipertahankan, itu harus bertindak dengan konkret. Caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya mengkonsolidasikan sikap secara langsung di PBB atau di OIC, dan tidak hanya dengan pernyataan, tetapi misalnya langsung saja memobilisasi bantuan kemanusiaan dan kemudian memberikan perlindungan terhadap pemberian bantuan kemanusiaan itu untuk masuk ke Gaza. Jadi break the siege. Kemarin masyarakat sipil itu sudah mencoba break the siege kan, Greta Thunberg dan kawan-kawan itu dengan menggunakan kapal. Sekarang terbaru kapal Handala. Ini sekarang masih jalan sendiri-sendiri dan kecil sekali karena tidak berani. Coba kalau negara-negara kemudian melihat enough is enough. Tidak boleh ada entitas manapun atas nama apapun menjadikan penciptaan kelaparan yang sistematis. Maksud saya itu, Mas, kok kita kesannya begitu kejam, Mas. Setiap hari dipertontonkan puluhan orang, hitungan kurang dari 48 jam, bayi-bayi mati kelaparan. Sehari bisa ratusan. Dan ini menurut ahli seperti Alex de Waal, ini bahkan kalau makanan masuk sekarang pun, itu banyak yang sudah terlanjur rusak organ tubuhnya. Karena mereka tidak mengalami, tidak mendapatkan gizi yang cukup selama berhari-hari. Dan ini disengaja. Dan gitu. Ini pembiaran yang luar biasa, Mas. Bukan hanya pembiaran. Kalau pembiaran itu kan cuma dibiarkan untuk mati saja. Ini bukan cuma pembiaran, ini diciptakan dengan sengaja. Kenapa? Bantuan itu ada. PBB itu punya ratusan truk yang sudah siap masuk. Gitu ya. Tapi tidak boleh masuk. Gitu. Jadi ini pembunuhan secara massal, secara sistematis yang harus dihentikan. Gitu. Jadi Israel bisa melakukan ini kenapa? Karena dia punya impunitas. Kenapa dia punya impunitas? Karena dia di-backing sama negara yang paling kuat di dunia yang semua orang takut. Ini gitu kategori kan? Kejahatan perang, Mas? Bencana kelaparan massal ini? Oh, tentu saja ini kejahatan perang. Ini secara jelas adalah crime against humanity. Penggunaan starvation atau kelaparan sebagai senjata itu adalah pelanggaran hukum perang. Ini jelas sekali. Jadi problemnya adalah hukum internasional itu seringkali tidak efektif ketika berhadapan dengan mereka yang de facto memiliki kekuatan militer, gitu kan. Problemnya adalah kita akan membiarkan kejahatan kemanusiaan terjadi selama yang melakukannya itu di-backing oleh negara yang paling kuat di dunia, gitu. Amerika. Yaitu Amerika Serikat, gitu. Dan penting untuk kemudian membuat Amerika Serikat mendapatkan pesan yang jelas bahwa harganya juga mahal untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat itu gini, kalau kita kemudian banyak orang yang percaya bahwa ya sudah memang dalam realisme misalnya orang-orang yang percaya bahwa ya memang nggak ada hukum internasional tuh, gitu kan, memang the powerful do what it wants, gitu kan, and the weak suffer what it must, katanya begitu kan. Tapi apakah iya kita kemudian menyerahkan dunia pada situasi seperti itu? Dan penting juga untuk diingat bahwa ternyata yang powerful juga
juga sikapnya itu tidak selalu tetap loh gitu. Selama kemudian ada harga yang kemudian berubah, yang semakin mahal, yang membuat dia secara rasional merasa bahwa tidak cukup berharga untuk melakukan pembelaan terhadap kejahatan kemanusiaan atau terlibat di dalam kejahatan kemanusiaan karena dia akan bertentangan dengan kepentingan strategik dia sendiri. Jadi ini kayak tindakannya sudah sangat irasional. Jadi ini kayak chicken game. Kalau semua orang takut melakukan sesuatu, Israel akan mendapatkan impunitas karena Amerika Serikat merasa bahwa membela Israel tidak ada cost-nya, tidak ada yang protes. Tetapi ketika negara-negara misalnya nih yang benar-benar peduli pada kemanusiaan gitu ya, coba Indonesia misalnya, atau negara-negara OIC itu kemudian melakukan sesuatu beyond pernyataan, tapi kemudian melakukan misalnya konvoy dilindungi oleh negara, apa iya Israel dan Amerika Serikat itu kemudian siap untuk kemudian menembaki atau menangkapi semua itu gitu. Problemnya adalah jangan-jangan problemnya adalah ya memang kita semua tidak memiliki pemimpin-pemimpin yang benar-benar memiliki visi kemanusiaan. Harapannya kita semua tidak tutup mata akan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza Palestina. Terima kasih banyak pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Mas Sofan Albana yang sudah bergabung di Kabar Petang. Semoga ini bisa mengetuk hati nurani kita semua sebagai manusia.